Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku akan membahas tentang sejarah perkembangan perekonomian Indonesia. Stay tune ya. Oke, yang pertama aku akan membahas mengenai pandangan beberapa tokoh terhadap perekonomian Indonesia. Adapun tokoh-tokohnya yang pertama yaitu Muhammad Hatta, yang kedua Sumitro Joyo Hadikusumo, yang ketiga Wijoyo Nitisastro, yang keempat Syahrir, dan yang kelima Mubiarto. Yang pertama yaitu Muhammad Hatta. Pemikiran Bung Hatta mengenai ekonomi Indonesia yaitu ekonomi kerakyatan yang sekaligus menjadi dasar koperasi Indonesia. Idealisme tentang perekonomian yang berasas kekeluargaan. Meskipun penuh tantangan untuk mencapainya, Bung Hatta tak henti menggelorakan semangat dasar koperasi dalam pemikiran-pemikiran yang ia lontarkan pada peringatan Hari Koperasi. Dikutip dari Koperasi Nusantara, Hatta memiliki pemikiran yang sangat cemerlang tentang pemerataan ekonomi. Bagi Hatta, jawaban atas ketimpangan ekonomi adalah gotong royong. Setiap orang bisa bekerja secara wajar dan mampu memenuhi kebutuhannya. Sistem ekonomi gotong royong tidak menumpuk kekayaan pada individu. Yang lebih penting adalah pembagian kekayaan secara merata. Koperasi ini merupakan bentuk nyata dari sistem ekonomi gotong royong. Yang dituntut dalam koperasi adalah pemerataan kerja dan pembagian hasil. Dengan begitu, tak ada lagi ketimpangan. Hatta menyebut koperasi ini merupakan langkah jangka panjang ekonomi. Hasilnya pun tak serta-merta dirasakan. Tak heran dia diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Yang kedua yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo. Ia memiliki pandangan bahwa ekonomi nasional adalah dasar dari pembangunan ekonomi baru. Ekonomi baru yang dimaksud oleh Sumitro adalah sebuah sistem ekonomi yang bertumpu pada masyarakat kelas menengah. Dalam pidatonya di negara Amerika pada tahun 1949, menegaskan bahwa sistem yang ia cita-citakan adalah ekonomi semacam campuran, tetapi dalam proses pengembangannya telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru yang di dalamnya mengandung unsur penting yang disebut demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi dipilih karena memiliki manfaat yang positif bagi ekonomi di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan. Yang kedua, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendakinya serta mempunyai hak akan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Keempat, hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Yang kelima, potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Dan yang terakhir, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pada tahun 1950, Sumitro menerapkan program ekonomi benteng untuk merealisasikan pemikiran ekonomi nasionalnya yang bertujuan untuk memberikan bantuan sebesar-besarnya dalam bentuk materi maupun pelatihan kepada pengusaha-pengusaha yang berlangsung pada tahun 1950 hingga 1957. Pandangan yang ketiga yaitu dari Wijoyo Nitisastro. Ia dikenal sebagai arsitek utama perekonomian Orde Baru. Pemikiran ekonomi yang dianut Wijoyo berdasarkan dari pemikiran Keynes yang menyarankan kombinasi antara mekanisme pasar dan intervensi pemerintah. Wijoyo diangkat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional pada periode 1971 hingga 1973. Dan Menko Equin sekaligus merangkap sebagai Ketua Bappenas pada periode tahun 1973 sampai 1978 dan pada tahun 1978 hingga tahun 1983. Saat memimpin Bappenas, ia membuat perencanaan ekonomi secara makro, maka lahirlah rencana pembangunan 5 tahun alias Repelita. Peranannya yang sangat kuat membuat kebijakan ekonomi saat itu kental dengan sebutan Wijoyonomics. Wijoyonomics disebut-sebut merupakan pandangan bahwa dalam menghadapi kekuatan monopolis ekonomi negara maju, negara berkembang hanya bisa memproduksi barang yang memiliki keunggulan komparatif yang kurang diminati negara maju, misalnya tekstil dan produk-produk lain yang kurang memiliki kandungan teknologi maju.
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada dekade tahun 1980-an dan 1990-an yang rata-rata melaju 8% per tahun dinilai sebagai hasil dari Wijoyonomics. Bank Dunia pun menyebut Indonesia sebagai one of the Asian miracles. Sementara oleh para pengkritiknya, Wijoyo disebut-sebut lebih menekankan pada aspek pertumbuhan dan pasar bebas. Pengaruh Wijoyo mulai melemah pada era kepemimpinan Habibie, yang pemikiran ekonominya bertentangan dengan perekonomian Wijoyo. Muncullah istilah Habibienomics versus Wijoyonomics. Yang keempat yaitu pandangan dari Syahrir. Pandangan Dr. Syahrir yaitu ekonomi politik memberikan sumbangan yang besar pada perkembangan pasar modal Indonesia. Pemikiran Syahrir ke pasar modal ialah mengenai gagasannya yaitu menciptakan pasar modal yang kompetitif. Salah satu pandangan yang paling penting yaitu bagaimana menciptakan pasar berbasis pasar di mana harga yang tercipta secara wajar tapi menjadi kompetensi yang sehat. Konsep ini tentu menjadi dasar pengembangan pasar modal Indonesia. Pandangan ini diimplementasikan melalui pengembangan infrastruktur pasar modal saat ini, yang itu antara OJK dan Self-Regulation Organization lainnya mengembangkan perdagangan elektronik. Pandangan Syahrir juga mendorong perusahaan nasional untuk go publik melantai di bursa. Dengan itu diharapkan perusahaan domestik menjadi perusahaan yang kuat dan memiliki daya tahan. Dan yang terakhir, pandangan dari Mubiarto. Menurutnya, ilmu ekonomi adalah ilmu sosial atau ilmu kemasyarakatan yang harus diabdikan untuk kepentingan kemajuan kemanusiaan. Dan ini pula yang menjadi dasar pemikirannya mengenai ekonomi kerakyatan. Namun, ia memiliki pandangan sendiri terhadap ekonomi Indonesia, yaitu ekonomi Pancasila. Pemikiran Mubiarto mengenai ekonomi Pancasila merupakan salah satu alternatif jawaban dari keberagaman kultural masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan sistem ekonomi tak sepenuhnya bisa didorong oleh alasan rasional, tapi juga harus disetir melalui moral. Seiring berjalannya waktu, istilah ekonomi Pancasila lebih dikenal dengan ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk menghindari perdebatan simbolis dalam tataran terminologis dan dengan hal inilah yang mendorong terciptanya pemerataan kesejahteraan. Yang kedua yaitu perbedaan pandangan dari masing-masing tokoh, yaitu Muhammad Hatta, Sumitro Djoko, Wijoyo Nitisastro, Syahrir, dan Mubiarto. Menurut pandangan Hatta, perekonomian Indonesia berasaskan kekeluargaan dan dijadikan sebagai dasar koperasi Indonesia. Menurut Sumitro, sistem perekonomian yang bertumpu pada masyarakat kelas menengah. Menurut Wijoyo, perencanaan ekonomi makro yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Menurut Syahrir, menciptakan pasar modal yang kompetitif. Menurut Mubiarto, sistem ekonomi tak sepenuhnya bisa didorong oleh alasan rasional, tapi harus disetir melalui moral. Dan yang terakhir, saya akan membahas perbedaan masa atau periode dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, pada masa kolonia, yaitu masa di mana dilakukannya praktek monopoli perdagangan. Praktek monopoli perdagangan sendiri merupakan dari sistem ekonomi merkantilisme yang merupakan suatu paham mengajarkan bahwa tujuan pemerintahan adalah untuk mengumpulkan kekayaan nyata seperti emas sebanyak mungkin, karena kekuasaan suatu pemerintahan didasarkan atas kekayaan yang dimiliki. Yang kedua, Orde Lama, berlangsung pada tahun 1945 hingga 1965. Adalah masa di mana negara Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Masa ini adalah masa di mana negara Indonesia menjadi negara merdeka dan masih melakukan peperangan dengan negara Belanda. Keadaan ekonomi dan keuangan pada orde ini sangat buruk, yang disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi, karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Perekonomian Indonesia pada Orde Lama memiliki ciri-ciri, pertama, kebijakan ekonomi yang dijalankan lebih ke arah sosialis atau komunis. Kedua, Belanda melakukan blokade aktivitas ekspor-impor Indonesia. Ketiga, tingkat inflasi yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan Indonesia masih menjadi negara baru dan butuh penyesuaian di mana-mana. Keempat, pencetakan uang yang besar untuk membiayai BUMN dan lainnya. Terakhir, Indonesia dipaksa membayar hutang pemerintah Hindia Belanda sebelumnya. Yang ketiga, Orde Baru.
Berlangsung pada tahun 1965 hingga 1998 adalah sebuah masa di mana negara Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa ini, Indonesia mulai melakukan pembangunan dan meningkatkan perekonomian negara. Adapun ciri-ciri perekonomian Indonesia pada Orde Baru yaitu yang pertama, kebijakan ekonomi yang dijalankan bersifat terbuka dan berhaluan liberal atau kapitalis. Yang kedua, pada masa ini pemerintahan lebih memfokuskan pada perekonomian negara. Ketiga, harga kebutuhan pokok yang melonjak. Keempat, tingkat inflasi mencapai 650%. Kelima, krisis moneter. Keenam, bangsa asing melakukan investasi ke Indonesia. Ketujuh, rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Yang terakhir yaitu masa reformasi, yaitu masa di mana negara Indonesia mulai menjalankan demokrasi secara adil dan menjalankan segala peraturan yang ada di undang-undang dengan benar. Beberapa ciri-ciri perekonomian Indonesia pada masa reformasi yaitu yang pertama, tingkat inflasi bisa dibilang stabil. Yang kedua, pada masa pemerintahan Habibie pada tahun 1998 hingga 1999, Indonesia bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid tahun 1999 hingga 2001, kondisi perekonomian Indonesia semakin membaik. Yang keempat, pada masa pemerintahan Megawati tahun 2001 hingga 2004, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan. Yang kelima, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 hingga 2014, utang Indonesia kepada luar negeri telah berkurang. Dan yang terakhir, pada masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2014 hingga saat ini, pertumbuhan perekonomian Indonesia terus berada di bawah pertumbuhan era Susilo Bambang Yudhoyono dan rupiah melemah terhadap dolar Amerika. Oke, sekian dulu ya informasi yang dapat aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. See you next time. Bye-bye.